Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jidan Yudian Prasetyo, nomor absen 36 dari kelas 10A. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPT yang saya buat dengan judul Kerajaan Tarumanegara. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama ada daftar isi. Yang pertama, latar belakang. Kedua, masa kejayaan. Ketiga, fase kemunduran. Keempat, raja-raja yang memimpin. Kelima, bukti peninggalan. Dan terakhir, daftar pustaka. Kita masuk bab yang pertama, yaitu latar belakang berdirinya. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 358 Masehi oleh Maharishi Jayasingawarman, seorang Maharishi yang berasal dari India. Ia datang ke Nusantara setelah wilayahnya ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Setibanya di Nusantara, Jayasingawarman menetap di wilayah barat Pulau Jawa, kemudian menikahi putri Raja Dewawarman VIII dari Kerajaan Salaka Nagara. Setelah pernikahannya, Jayasingawarman mendirikan sebuah kerajaan baru yang disebut sebagai Tarumanegara. Nama Tarumanegara berasal dari kata Taruma, yang mengacu pada tanaman nila yang banyak ditemukan di daerah tersebut, dan negara yang berarti kerajaan atau wilayah pemerintahan. Dengan demikian, nama Tarumanegara dapat diartikan sebagai Kerajaan Taruma. Kita lanjut, di sini masih latar belakang dirinya. Kerajaan Tarumanegara berkembang di sekitar aliran Sungai Citarum, yang menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakatnya. Daerah ini strategis karena berada di jalur perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India dan Tiongkok. Sebagai kerajaan bercorak Hindu, Tarumanegara mendapatkan banyak pengaruh dari peradaban India, terutama dalam bidang keagamaan, sistem pemerintahan, dan kebudayaan. Pada awal perkembangannya, Tarumanegara masih berada dalam bayang-bayang kerajaan Salaka Negara, yang merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Namun, seiring berjalannya waktu, Tarumanegara tumbuh menjadi kekuatan dominan di wilayah barat Pulau Jawa, menggantikan peran Salaka Nagara. Kita lanjut ke bab kedua, yaitu masa kejayaan. Puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Punawarman, yang memerintah antara tahun 395 Masehi hingga 434 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, tangguh, dan mampu memperluas wilayah kekuasaan Tarumanegara hingga mencakup sebagian besar Jawa Barat, termasuk daerah yang sekarang menjadi Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Salah satu pencapaian terbesar Raja Punawarman adalah pembangunan ibu kota baru bernama Sundapura. Kota ini menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, serta cikal bakal terbentuknya kebudayaan Sunda di kemudian hari. Oke, di sini masih masa kejayaan. Di bidang infrastruktur, Punawarman juga terkenal karena proyek irigasi besar-besaran yang dilakukannya. Pada tahun 397 Masehi, ia memerintahkan pengaliran saluran Gomati, sebuah kanal sepanjang 12 km yang berfungsi untuk mengalirkan air ke daerah pertanian, serta mencegah banjir. Pembangunan ini dicatat dalam prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara. Selain pembangunan fisik, Punawarman juga memperkuat hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Hal ini dibuktikan dengan catatan dari sumber Tiongkok yang menyebutkan bahwa Tarumanegara mengirim utusan ke negeri tirai bambu untuk menjalin hubungan diplomatik. Pada masa kejayaannya, Tarumanegara menjadi pusat Hindu Wahisama yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Hal ini terlihat dari beberapa prasasti yang ditemukan di mana Raja Punawarman sering dikaitkan dengan Dewa Wisnu. Oke, kita masuk ke fase kemunduran. Kerajaan Tarumanegara runtuh ketika dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa, setelah menggantikan Raja Lingawarman yang wafat pada 669 Masehi. Pergantian kekuasaan ini pun menjadi pemicu berakhirnya Kerajaan Tarumanegara, karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Pengalihan kekuasaan dari kerajaan Sunda ini ternyata tidak disepakati oleh kerajaan Galuh.
yang akhirnya kerajaan tersebut memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas kerajaan Tarumanegara pun dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebab lain runtuhnya kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya gempuran dari beberapa kerajaan yang ada di masa lampau. Terlebih kerajaan Majapahit, yang pada masa itu berperan sebagai kerajaan penting dan besar di Nusantara. Setelah Tarusbawa tidak lagi memimpin, kedudukan Raja Kerajaan Tarumanegara diambil oleh Sudawarman. Namun, ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman, Kerajaan Tarumanegara sudah mulai mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Pada akhirnya, Kerajaan Tarumanegara pun runtuh pada abad ke-7. Oke, sekarang kita masuk ke raja-raja yang memimpin. Yang pertama ada Jaya Singawarman, pendiri Kerajaan Tarumanegara, menantu Raja Dewa Warman VIII dari Salaka Negara. Kedua, Dharma Yawarman, putra dari Raja Jaya Singawarman. Yang ketiga adalah Raja Punawarman. Nah, ini yang kita bahas dari tadi. Raja ketiga yang paling terkenal dan berkuasa, membangun Sungai Gumati, dan prasasti utamanya adalah prasasti Cirauten dan prasasti Tugu. Di sini masih ada beberapa raja lainnya, di antaranya Raja Wisnuwarman, putra dari Raja Punawarman, Indrawarman, putra dari Raja Wisnuwarman, Candrawarman, putra dari Indrawarman, Suryawarman, putra dari Candrawarman, Kertawarman, putra dari Suryawarman, Sundrawarman, putra dari Kertawarman, Hariyawangsawarman, menantu Sundawarman, Nagajayawarman, menantu Hariwangsawarman, Lingawarman, raja terakhir yang menurunkan tahtanya kepada menantunya, dan terakhir Tarusbawa, raja terakhir yang memindahkan kekuasaan Tarumanegara ke kerajaan Sunda. Oke, sekarang kita masuk ke bukti peninggalan. Yang pertama ada prasasti Cirauten. Prasasti Cirauten ditemukan di daerah Bogor dan merupakan salah satu bukti penting keberadaan Raja Punawarman. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, serta menampilkan ukiran sepasang telapak kaki yang melambangkan kekuasaan raja. Dalam isinya disebutkan bahwa telapak kaki tersebut adalah milik Raja Punawarman, yang disamakan dengan Dewa Wisnu sebagai simbol bahwa raja tersebut memiliki kekuasaan besar dan melindungi rakyatnya. Bisa kita lihat di sebelah kanan, di situ ada gambar prasasti Cirauten dan terlihat telapak kaki Raja Punawarman. Kedua adalah prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi juga ditemukan di sekitar Bogor. Prasasti ini dikenal karena terdapat ukiran jejak kaki gajah yang dianggap sebagai gajah Airawata, kendaraan Dewa Indra. Isi prasasti ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Raja Punawarman yang diibaratkan seperti Dewa Indra, sehingga menggambarkan kekuasaan dan keanggunan kerajaan pada masa itu. Oke, di antara beberapa prasasti yang tadi kita bahas, di sini masih ada beberapa prasasti lainnya. Di antaranya yaitu prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Jakarta Utara dan merupakan prasasti terpanjang dari Tarumanegara. Prasasti ini menjelaskan tentang pengaliran Sungai Gumati dan Catra Baga atas perintah Raja Punawarman. Isi ini menunjukkan perhatian raja terhadap kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pengairan untuk pertanian, sekaligus membuktikan adanya sistem irigasi yang maju pada masa itu. Keempat, prasasti Jambu. Prasasti Bambu ditemukan di daerah Bogor dan berisi pujian terhadap Raja Punawarman. Dalam prasasti ini digambarkan bahwa raja adalah pemimpin yang gagah, berani, dan bijaksana dalam memerintah. Tulisan dalam bahasa Sanskerta ini menegaskan bahwa raja memiliki sifat-sifat kepahlawanan serta mampu menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Kelima ada prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan di sekitar aliran Sungai Cianten, Bogor. Prasasti ini memiliki keunikan karena terdapat tulisan dengan bentuk ikal yang belum sepenuhnya dapat dibaca hingga sekarang. Meskipun isi lengkapnya belum diketahui, prasasti ini menjadi bukti
penting keberadaan Tarumanegara, serta menunjukkan perkembangan budaya tulis pada masa kerajaan tersebut. Nah, kita lihat di sebelah kanan layar, di situ ada gambar 3 prasasti yang barusan kita bahas. Nah, kelima prasasti ini menunjukkan bukti nyata keberadaan kerajaan Tarumanegara, serta peran besar Raja Punawarman dalam membangun peradaban awal di Jawa Barat. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Nah, di sini saya mengambil beberapa materi dan gambar yang barusan kita bahas dari beberapa web-web berikut ini. Di antaranya yaitu wikipedia.com, kompas.com, Halo Edukasi, dan script.com. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian pembahasan mengenai Kerajaan Tarumanegara dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau selebihnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.